Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Wa ni'mata hikmata wa ta'wila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadha jamah min husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Para jamaah, alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi. Tiada lain, setiap malam Jumat ada kegiatan perkumpulan secara jasmani maupun rohani, tiada lain untuk menuju kepada Allah. Semoga dalam kegiatan perkumpulan di malam Jumat ini Allah mengampuni kepada dosa-dosa kita dan dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya. Semoga dijauhkan dari balahinya, dilancarkan dari rezeki dengan penuh keberkahan ya Allah. Amin ya rabbal. Insyaallah kajian di malam ini masih di alam kasab, di alam mukasabah, atau kajian ini masih di dalam dzikir la ilaha illa anta, atau kajian ini masih di dalam rasa. Yaitu daripada kesadarannya, yaitu dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yaitu dzikir Nabiullah Yunus alaihissalam. Selalu dibacakan, selalu ada ketika beliau ada di dalam perut ikan, yaitu selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kita sesudah kajian selalu diadakan sholawat dolimin. Insyaallah kita membuka Fathur Roban, membuka rohani batil. Wasiat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, hati-hatilah wahai umatku, wahai muridku, nafsu adalah kotoran. Setiap nafsu kotoran yaitu akan mengotori ruhaniyahmu. Nah, ketika manusia pemahaman daripada dzikir mukasabah atau dzikir sirul asrar, semuanya bukan hanya bayangan tapi kewujudannya. Nafsu adalah kotoran atau dunia adalah kotoran. Mata dunia matahul gurur, dunia itu akan menipu. Nafsu akan mengotori kepada ruhania. Ketika nafsu membisik di dalam dada atau di dalam hati atau menjilat terhadap roh atau mengotori ruhaniahnya, maka nafsu selalu mengotori lewat bisikan-bisikan itu.
ketika berhadapan kepada Allah masih dalam keadaan orang itu penuh dengan najis atau kotoran. Ketika secara syariat dulu kita supaya bisa paham, kita melakukan sholat terus di dalam sholat maupun tempat jasad pakaian masih ada najis, sholat itu tidak sah. Jangankan orang lain, kita pun mengatakan sholat tidak sah. Bagaimana sholat diterima? Yang kata syariat pun sholat sah, kita sudah mengatakan di mana sholat diterima? Enggak bakal. Itu karena sudah paham. Ketika kita melakukan sholat ruhaniyahnya dikotori oleh hawa nafsu, terus hawa nafsu nempel, maka disitulah melakukan sholat sah. Kalau secara syariat datang najis, contohnya burung, ketika kita sholat burung terus entep kana kepala atanapi kana baju, terus eta si kotoranana eta si burung teh ngising, terus eta ngising nempel dina baju, sah teu sholatna? Hanteu sah kan. Najis itu syariat, dalam ilmu syariat sudah dijelaskan ke para tokoh, para kiai, para ulama dina ilmu syariat, yaitu kitab fikih. Sekarang ruhaniyah, ketika berhadapan dengan Allah, inni wajhtu wajhiya lilladzi, terus eta si ruh ditempelan ku hawa nafsu. Mana hawa nafsu? Setiap sholat keinginan bukan selain daripada Allah, maka sering selama ini kita jalan, sering ditempelan ku hawa. Sholat masih keneh tingkat tinggi, masih keneh kata surga, kata ganjaran dan fadilah. Berarti itu hawa nafsu masih nempel. Bingung tuh? Banget berat. Terus komo lamun we urang ngalaksanakeun salatna didorongna dengan keinginan hawa nafsu ataupun kesenangan hawa nafsu. Contohna tahajud pengen sasuat, tahajud pengen padilah, tahajud pengen ganjaran. Kalau cerita syariat tidak salah di situ, tetap benar. Tapi proses untuk menuju ka Gusti teu nepi-nepi ka Gusti, yang nyata nak nepi kana urusan kesenangan hawa nafsu. Ketika getol wiridan, getol tahajud, maka disitulah manusia akan datang rezeki seperti biasa umumnya. Berarti kalau urusan yang di dunia, maka akan laksana. Tapi bagaimana di akhirat? Hubitot a'malu
Kalau di sisi Allah mah ditolak amal. Bener deh. nyata saha ini yang ngomong dia. Masih tertolak amal yang di akhirat karena hawa nafsuna masih nempel, padahal nafsu kholik jeung makhluk itu berpisah. Kholik nafsu dunia badan ruh beda semuanya. Di dalam rasa nyata. Bagaimana kalau misalkan najis di yang bisa sholat? Jangankan najis yang bisa sholat, jangankan bangke yang bisa sholat. Sekarang ketika nempel di dalam ruhaniyah, sholat itu tertolak. Jelas tertolak. Kalau urusan di dunia pasti ketemu. Sering tahajud, sering melakukan sedekah, pasti di dunia ketemu. Hasil 1 dibayar 10, pujian banyak. Ini ngajinya di dalam alam rasa kasar. Nyata bukan omon-omon. Mata ngajina di alam rasa. Tapi di dalam syariat ketika datang najis, misalkan ada tai cak-cak, terus nempel, ketika tai cak-cakna bagaimana? Kering. Tai cak-cak kering, ketika ayeuna tai cak-cak murag atau kotoran murag dikibrikan langsung murag, hilang najisna, hilang. Nah, ketika manusia di dalam sholat, ketika masuk ke golongan hawa nafsu, dibisik. Dengan kesanah kita pergi sholat pengen sesuatu, Masya Allah, itulah sholatnya tetap diterima karena najisna dikibringkeun. Aku pikiran ini juga pikiran Gusti, masih keneh diterima karena najisna langsung dibuang. Lamun nempel nepi ka Allahu Akbar, Assalamualaikum, nepi ka sampai ka kuluk salam najisna. Kalau secara syariat mah bagus, tidak salah, bahkan dibenarkan. Tapi kalau di sisi Allah bagaimana? Tak sholat dalam syariat, silahkan sholat secara syariat, lakukanlah dohirnya dan batinnya. Mana ayatnya? Apakah ini cuma akal-akalan dan pikiran? Enggak, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Itu ayatnya. Janganlah engkau menjual ayat-ayatku kepada urusan dunia, hawa nafsu, harga yang paling murah, samanan qalila. Itulah mata di dalam surat At-Taha. Bila mana kita menuju kepada Allah, muqaddas itu tua, harus dibersihkan. Maka calon kekasih Allah, calon jadi wali Allah, bila mana waktu sholat sudah dipahamkan Allah lewat malam Jumat, yaitu orang ketika datang najis kering, terus kering dikibringkeun, jatuhlah dilanjutin sholat.
ketika waktu ruhaniyahnya menyatu jeung hawa keinginan urusan hawa nafsu, maka kita dikeluarin lagi dari ruh hawa nafsu itu, akan tahu ini calon wali Allah. Wali Allah kan syariat mah banyak, silahkan seperti itu, manfaatin. Nah kalau sekarang bagaimana? Kalau bawa najis seperti itu udah hubitat a'maluhum walahum min nasirin, cek Allah lain cek deden, karena deden teu bisa nanawan. Walahum terhadap engkau min nasirin, tidak ada pertolongan. Padahal orang sedikit memahami daripada ilmu ini, tapi ketika waktu sholat, tuhuril kolbi, membersihkan hati, wajah nasi dunub, dan ayeuna ngabersihkan dari dosa, cek Imam Athaillah dalam kitab Hikam. Wastiftahilil guyub, jeung bakal ngabukakeun kegaiban. Ternyata kegaiban keur salat teu kabuka-buka. Ternyata keur salat teu ngabersihan-bersihan. Kalah salat lagi kalah dikotoran kesulitan. Insya Allah paham daripada ilmu ini, tinggal meningkatkan proses untuk menuju kepada Allah, jalmi akan terpilih. Inilah salah satu orang yang dipilih dina malam Jumat. Malam Jumat secara syariat sudah berkumpul, hakikatna pun malam Jumat geus paham. Bila mana hakikatnya malam Jumat geus paham, hari Jumat geus paham, itu manusia tak pernah berhenti daripada melakukan kebaikan. Maka datang ke MBK ini malam Jumat, malam perkumpulan ruhaniah. Malamkan dirimu, tidak adakan dirimu di hatimu. Sekarang kalau sudah tidak ada dirimu di hatimu, tapi yang ada sang hidup. Kalau sudah kumpul sang hidup, inilah yang hakikatnya malam Jumat. Yasin diaji malam Jumat kadang-kadang Yasin ngiriman jang batur, padahal ngiriman jang diri sendiri, tapi diri sendiri nah teu sadar.